Coba deh kalian bayangin, kita bisa kan nggak makan seharian, tapi kalau nggak minum, pasti lemas banget kan? Karena emang air adalah sumber dari kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Zafira, mahasiswi dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Al-Quran di Wonosobo. Di video kali ini kita akan sharing materi yang seru banget tentang air. Judulnya Air dan Makhluk Hidup dalam Perspektif Al-Quran dan Sains Modern. Kita bakal cari tahu kenapa Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu bisa pas banget nih sama penemuan laboratorium pada zaman modern. Menarik banget kan? Tonton video ini sampai habis. Seperti yang kita ketahui, air adalah inti dari kehidupan. Air adalah sumber yang paling vital yang ada di bumi. Tanpa adanya air, mungkin tidak ada kehidupan. Dalam Al-Quran, kata air dibahas secara masif. Terdapat lebih dari 200 ayat yang membahas tentang air dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Serta kata air disebutkan sebanyak 63 kali dalam 42 surah. Salah satunya terdapat pada surah An-Nahl ayat 65 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Artinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya kembali bumi yang sudah mati. Sungguh, pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan. Kemudian kita akan membahas konsep air dalam perspektif Al-Quran. Air sumber dari segala kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa air yang kita temui sehari-hari adalah asal-usul dan media yang mutlak bagi kehidupan yang ada di bumi. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang pangkalan artinya, dan dengan air kami jadikan sesuatu yang hidup. Selain itu, air juga simbol rahmat. Dalam Al-Quran, air bukan hanya zat fisik semata, melainkan simbol dari rahmat, kesucian, dan juga tanda kebesaran Allah. Kemudian kita akan membahas bentuk-bentuk air yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, air di dunia ada 6 macam. Yang pertama ada air hujan yang suci, yang kedua ada air tawar yang segar untuk diminum, yang ketiga ada air laut yang asin, yang keempat ada air dalam tanah atau mata air, yang kelima ada air embun di pagi hari, dan yang terakhir ada air es. Sementara di akhirat, air terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada air surga yang senantiasa jernih dan segar, yang kedua ada air neraka yang senantiasa mendidih dan atau nanah yang menjijikan. Nah, kemudian tadi kan kita udah membahas konsep air dalam perspektif Al-Quran. Sekarang kita akan membahas konsep air dalam perspektif sains modern. Nah, secara ilmiah, air atau H2O ini tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ilmuwan yang mencari tanda kehidupan di planet lain pasti mencari keberadaan air terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena sekitar 50-60% tubuh manusia dewasa itu terdiri dari air. Bahkan di bagian sel dan organ tertentu terdiri dari 70-90% air. Sedangkan di organ vital seperti otak terdapat 74,5% dan darah sekitar 82%. Kemudian kita membahas tentang sifat unik air. Yang pertama, air sebagai pelarut universal. Air mampu mencairkan lebih banyak zat kimia dibandingkan cairan lain. Yang kedua, air adalah zat yang stabil. Mengapa demikian? Karena air memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius yang menjaga kestabilannya di bumi. Yang terakhir, air merupakan kalor jenis yang tinggi. Air mampu menyerap dan melepaskan panas tanpa perubahan yang drastis, sehingga menjaga suhu tubuh dan bumi tetap stabil.
Kemudian kita membahas tentang siklus hidrologi. Yang pertama adalah proses evaporasi. Proses evaporasi terjadi di mana air yang ada di bumi menguap karena adanya panas matahari. Yang kedua ada proses kondensasi, yaitu uap air yang membentuk menjadi awan. Yang ketiga ada proses partisipasi, proses di mana ketika awan sudah jenuh, lalu awan tersebut turun menjadi titik-titik ke bumi dalam bentuk hujan atau salju. Yang terakhir ada proses infiltrasi. Proses infiltrasi terjadi di mana air hujan yang jatuh ke bumi kemudian menyerap ke tanah lebih dalam dan kemudian menjadi air tanah. Kemudian kita akan membahas keterkaitan antara konsep air dalam perspektif Al-Quran dan konsep air dalam perspektif sains modern. Jadi hubungan keduanya ini bersifat saling melengkapi. Jika Al-Quran memberikan dasar secara konseptual dan spiritual, sedangkan sains memberikan pembuktian secara empiris dan ilmiah. Al-Quran menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari air, sedangkan sains memberikan bukti bahwa kehidupan pertama kali muncul ada di lautan purba, dan air sebagai syarat mutlak pembentukan DNA dan protein. Jadi, kajian ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan atau sains modern tidak bertentangan dengan Al-Quran, melainkan keduanya ini berjalan saling beriringan. Tugas kita sebagai makhluk hidup yang baik adalah menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk refleksi keimanan dan rasa bersyukur kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.